teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara klaim JKP dan manfaat yang didapat si penerimanya. Yuk, mau tahu cara bagaimana klaimnya dan apa saja manfaat yang didapat oleh penerimanya? Ya teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, apa sih itu JKP di BPJS Ketenagakerjaan? Sebelum membahas cara klaim JKP atau klaim jaminan kehilangan pekerjaan, penting untuk diketahui bahwa JKP di BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program JKP untuk siapa sih, teman-teman? Nah, disarikan dari laman BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan atau program JKP diperuntukkan untuk menerima upah dengan kriteria sebagai berikut. 1 adalah warga negara Indonesia, juga belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, pekerja pada PK atau BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP. Pekerja pada PK atau BU skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT. Lalu terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. JKP adalah jenis program jaminan sosial baru yang diakomodir dalam pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial dan telah diatur lebih lanjut melalui PP 37 tahun 2021. Adapun manfaat dari JKP yang dapat berupa pertama adalah uang tunai. Diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45% dari upah dan 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Terkait upah, patut diperhatikan bahwa upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan, yakni 5 juta rupiah. Jika upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah. Yang kedua, akses informasi pasar kerja. Diberikan dalam bentuk informasi pasar kerja, penyediaan data lowongan pekerjaan dan atau bimbingan jabatan, asesmen diri dan atau konseling karir. Yang ketiga, pelatihan kerja. Berupa pelatihan berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. Nah, bagaimana syarat klaim JKP? Kapan JKP bisa dicairkan? JKP hanya bisa dicairkan saat peserta yang bersangkutan mengalami PHK. Terkait ini, patut diperhatikan bahwa klaim JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran minimal 12 bulan. Dalam 24 bulan dan telah membayar iuran minimal 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Selain itu, syarat klaim JKP atau hak memperoleh manfaat JKP ini bisa hilang jika pekerja tidak mengajukan permohonan klaim JKP selama 3 bulan sejak PHK atau telah mendapatkan pekerjaan atau meninggal dunia. Nah, bagaimana cara mengklaim JKP? Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, agar hak memperoleh manfaat JKP tidak hilang, pekerja harus mengajukan permohonan klaim manfaat JKP 3 bulan sejak PHK. Lalu, untuk cara klaim JKP yang dimaksud, nah berikut sejumlah prosedur yang diperlukan. 1. Pemberitahuan PHK. Pengusaha wajib memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja sejak terjadinya PHK dengan mengisi formulir sistem
Informasi Ketenagakerjaan atau SIK yang memuat data minimal, nama dan alamat domisili perusahaan, nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nama dan alamat domisili pekerja, nomor kepesertaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pekerja, nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja dengan PKWT atau perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja dengan perjanjian PKWTT, dan nomor dan atau tanggal bukti PHK. Formulir tersebut disertai lampiran bukti PHK yang dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik, yaitu bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Tenaga Kabupaten atau Kota, perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama atau petikan atau putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap. Patut diperhatikan, pemberitahuan PHK tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh peserta. Dalam hal ini, peserta dapat memberitahu PHK dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir dan melampirkan bukti PHK sebagaimana telah disebut di atas maksimal sampai akhir pengajuan manfaat JKP. 2. Pengajuan manfaat JKP. Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan manfaat JKP melalui SIK dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali dan nomor rekening bank yang masih aktif atas nama peserta. 3. Verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta maksimal 3 hari kerja. Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada peserta atau pengusaha atau bukti PHK. Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data peserta dan memberitahu pengusaha atau peserta secara daring atau luring. Berdasarkan pemberitahuan itu, pengusaha atau peserta melengkapi dan atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring. 4. Pemberian manfaat JKP. A. Manfaat uang tunai. Penerima manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, uang tunai bulan ke-1 dibayarkan setelah penerima manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama, diikuti dengan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam SIK. 2. Uang tunai bulan kedua sampai bulan ke-6. Uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan ke-5 diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal ajuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1. Sedangkan uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat 5 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan ke-6. Manfaat uang tunai bulan kedua sampai ke-6 dibayarkan dengan ketentuan: pertama, penerima manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja, dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal 5 perusahaan dalam 1 bulan atau bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara minimal 1 perusahaan dalam 1 bulan. Kedua, memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya, minimal 80% kehadiran bagi penerima manfaat yang mengambil manfaat pelatihan kerja. B. Manfaat akses informasi pasar kerja. Penerima manfaat yang telah melakukan asesmen atau penilaian daripada akses informasi pasar kerja dapat mengikuti konseling, karir, atau mencari pekerjaan dalam SIK. Bagi yang mengikuti konseling akan memperoleh rekomendasi pengembangan karir
dari pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mencari pekerjaan atau mengikuti pelatihan SIK. Patut diperhatikan, penerima manfaat yang telah mendapatkan pekerjaan harus melaporkan penempatan melalui SIK maksimal 7 hari kerja sejak diterimanya bekerja. C. Manfaat pelatihan kerja. Manfaat pelatihan kerja diberikan 1 kali selama masa pemberian manfaat JKP kepada penerima manfaat yang belum mendapatkan pekerjaan dan telah mendapatkan rekomendasi dari pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengikuti pelatihan kerja. Berikut prosedur memperoleh manfaat pelatihan kerja. Pertama, mengikuti konseling karir untuk memperoleh rekomendasi pengembangan karir dari pengantar kerja atau petugas antar kerja. Yang kedua, memilih jenis pelatihan kerja yang akan diikuti melalui SIK. Ketiga, melakukan pendaftaran di lembaga pelatihan kerja dengan memasukkan kode nomor tertentu hasil dari rekomendasi konseling karir. Keempat, memperoleh sertifikat pelatihan kerja jika telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kerja. Kelima, melaporkan pelatihan kerja yang telah diselesaikan melalui SIK maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan kerja selesai. Keenam, mengisi survei keberhasilan atau kepekerjaan pada SIK. Patut diperhatikan, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan selama pemanfaatan pelatihan kerja, yakni 1. Penerima manfaat mengikuti pelatihan kerja sesuai jenis dan jadwal pelatihan kerja yang telah dipilih dan wajib menyelesaikan seluruh proses pelatihan kerja tersebut. 2. Penerima manfaat dapat mencari pekerjaan selama masa tunggu dimulainya pelatihan kerja. Tetapi, jika ia memperoleh pekerjaan selama masa tunggu tersebut, ia dianggap mengundurkan diri dari pelatihan kerja. Ketiga, jika penerima manfaat memperoleh manfaat atau pekerjaan saat pelatihan kerja dilaksanakan, ia dapat menyatakan untuk tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah melakukan pelatihan kerja. Keempat, setelah menyelesaikan pelatihan kerja, penerima manfaat dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja. Maksimal pemberian manfaat. Nah, teman-teman, hak atas manfaat JKP diajukan maksimal 3 kali selama masa usia kerja, yakni rentang waktu seseorang mulai bekerja sampai dengan batas usia penerima manfaat pensiun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang pertama, manfaat JKP pertama diajukan oleh peserta paling cepat setelah terpenuhi masa iur dan kepesertaan. Kedua, manfaat JKP kedua diajukan peserta minimal setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama. Dan yang ketiga, manfaat JKP ketiga diajukan peserta minimal setelah terpenuhinya masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua. Nah, teman-teman, ini adalah dasar hukumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.